Karena energi dari malam satu suro akan menghancurkan orang-orang, terutama pemimpin yang ada di Konoha ini, untuk mereka diberikan peringatan besar apabila tidak mengikuti peringatan dari alam semesta, nyawa yang akan melayang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Bersama dengan saya Mas Jabir dan juga spiritualnya Pintu Misteri. Saya Kimacan Yang akan membuka tabir misteri melalui jalur spiritual untuk satu surah. Ya, tidak terasa ya, sudah 1 tahun ya. Kita sebentar lagi akan menjalani malam satu suro, yang mana tepat di tanggal 16 Juni 2026. Nanti kita akan lihat apa makna dari malam satu suro kali ini ya. Apa sisi gelap dan sisi terangnya. Tapi sebelumnya saya ingin mendoakan dulu untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang menonton Pintu Misteri, yang masih setia kepada Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin Tuhan, saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dilancarkan rezekinya, Amin. Dilancarkan usahanya, Amin. Dilancarkan pekerjaannya, Amin. Dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya, Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik, Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, Amin. dan juga dibersihkan dari semua energi-energi negatif Amin. yang ada dalam tubuh, hati, Amin. dan pikirannya. Amin. Dan dimasukkan kembali aura positif Amin. untuk tubuh, hati, Amin. pikiran, dan di wajahnya. Amin. Dan diberikan kebahagiaan Amin. di dunia dan di akhirat. Amin ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Atas izin Tuhan, dengan doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudara di luar sana akan Amin. diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, kita akan membongkar, mendropol dimensi portal ya untuk malam satu suro, tepatnya di tanggal 16 Juni 16 Juni 2026. membuka misteri kira ya malam satu suro. Nah, nanti kira-kira bagaimana, ada sisi positif atau negatifnya bagaimana. Nah, ini malam satu suro nanti bertepatan di 16 Juni 2026 malamnya ya. Berarti yo tanggal 15 ya, tanggal 15 Juni menuju malam 16 ya, itu untuk satu suro 2026. Nanti dengan adanya penerawangannya Kimacan mengenai malam satu suro, nah nanti apa yang bisa kita lakukan nah untuk mengambil energi positif dan hal apa yang harus kita gunakan sebagai waspada rambu-rambu di malam satu suro 2026. Kembali Mas Jari menginformasikan jika hasil sebuah ramalannya Kimacan ini ada pertanggungjawabannya ya Reh ya, dimana Kimacan menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat untuk penontonnya Pintu Misteri semuanya. Saya akan membongkar misteri malam satu suro di tahun 2026, tepatnya di tanggal 16 Juni 2026. Jadi supaya kita bisa apa yang harus kita lakukan, memanfaatkan waktu ini ya. Terus kita lihat bulan posisinya seperti apa, bagaimana Indonesia kita, bagaimana nasib kita nantinya. Kita akan lihat di sini. Malam satu suro. Matahari, ya. Ya, di sini matahari dan di sini ada laki-laki yang sedang memainkan 2 bola. Artinya matahari adalah penerangan. Ya, dan laki-laki memainkan 2 bola ini, artinya
di tanggal 16 Juni ya. 16 Juni nanti kalian akan melihat bulan ya, itu tidak full. Tapi dia akan setengah. Oh, separuh. Ya, separuh. Separuh akan terang, separuhnya gelap. Itu menandakan ini tadi. Karma baik dan karma buruk yang akan terjadi di tahun 2026. Yang mana semesta sedang menagih janji karma burukmu. Oh. Dan semesta akan memberikan karma baikmu. Ya. Jadi dua seperti yin and yang. Betul. Seperti itu. Ya, ada kebaikan, Ada ada keburukan. Ya. Dan kita akan lihat di sini Gila, untuk Indonesia ini dulu. Untuk Indonesia di Ya. setelah malam 1 Setelah malam 1 suro. Indonesia, bagaimana kabar? Wah, 2. Wake up dan wake up tsunami ya. Ini dan seorang laki-laki yang sedang menulis rencana. Setelah malam 1 suro akan ada bencana yang akan menerjang di beberapa daerah di Indonesia Di ini Indonesia, oke? karena kehancuran alam. Alam akan merubah bentuknya atau memperbaiki dirinya dengan caranya sendiri. Dengan air bah, air yang besar, hujan, Wow. menutupin sebagian. Oh. Wah. Alam semesta akan memperbaiki dengan caranya sendiri. Ya. Dan ini seorang laki-laki yang sedang menulis. Sosok-sosok penting akan mengalami ya, kesehatan yang turun drastis. Akan ada kehancuran keluarganya, sehingga mental pikirannya akan hancur. Kenapa? Karena energi dari malam 1 suro akan menghancurkan orang-orang, terutama pemimpin yang ada di Konoha ini, untuk mereka diberikan peringatan besar. Apabila tidak mengikuti peringatan dari alam semesta, nyawa yang akan melayang. Wow. Jadi dihancurkannya dulu kesehatannya, dihancurkan keluarganya, Wah, dan ini dihancurkan mentalnya. dihancurkan keluarganya, mentalnya. Jadi kenapa akhir-akhir ini kalian banyak mungkin ya melihat, menilai, kok bisa ya para oknum-oknum pejabat di sana ngomongnya kok nggak benar, Nggak bener gitu. dan cara pikirnya kok malah pinteran kita ya, padahal orang-orang pilihan yang mewakilin rakyat. Itulah cara semesta menunjukkan kebodohannya. Betul. Ditumpulkan pikirannya, ditumpulkan daya ingat, Daya ingatnya. sedikit demi sedikit. Saya sudah bilang yang purnama kemarin, purnama lepas ya, Purnama lepas dan inilah penutupan dari malam 1 suro. Penutupan di malam 1 suro, mereka akan dilumpuhkan otak dan pikirannya, dihancurkan keluarganya semuanya. Makanya mungkin dari kebanyakan orang di luar sana, kok bisa ya kimacannya orang-orang di luar sana ngambil oknum-oknum sana, mengeruk, menjual pulau, menyakitkan masyarakat, menindas masyarakat, kok mereka baik-baik saja. Jangan salah, Tuhan biarkan sehingga mereka terlena lebih jauh, sehingga sudah terlena lebih jauh, pas dilepas, pak, ngoten ki ya. biarkan, serahkan ke semesta. Sengaja itu semesta. Dibiarkan sampai dia lupa diri, sampai dia terlena, sampai dia terlalu jauh. Nah, dari jauhnya itulah yang akan menghantam dirinya sendiri. Walaupun bersembunyi di belakang layar. Tidak bisa. Mau kau buat banker besar pun tidak bisa. Mau kau sembunyi di ujung semut, tidak bisa selagi kau manusia, ciptaan Tuhan. Bim salabim. Ya. Berarti ini malam 1 suro sebuah kabar bagus sebenarnya ya. Ya. Karena pada saat Indonesia bulan setengah itu, yaitu semesta ingin mengambil karma buruk yang pernah kau lakukan. Ngoten ya Ki. Wah, ini kalau untuk dalam Indonesia orang-orang penting
Nah, orang-orang penting ini kira-kira ada berapa? Kan rata-rata hampir 90% nih Kiki. 90% akan terhantam dengan karmanya apa tidak? 40% akan menjalani ini semuanya. Oh, 40%. 40% akan menjalani ini semuanya. Oke. 15% akan diam-diam mereka. Oh. Tidak terekspos. Termasuk anaknya yang sedang kena Dibohir. Bohir lah, aku bilang bohir ya. saraf apa namanya, Radang saraf yang dua-duanya sekaligus niku nggih Ki ya, yang nggak bisa dikagetin. Ya. Wah, Itu ada yang beberapa terlihat, ada beberapa dia menutupin itu semuanya. 40% yang akan mendapatkan terlihat karmanya ngoten ya Ki ya. Wah. Dan harmoni ini beriring-iringan. Setelah malam satu suro itu seminggu atau 2 minggu setelah itu ya, ini akan terlihat banyak sekali massa yang akan berdemo, bukan atas dasar ditunggangin orang lain, tapi benar-benar suara rakyat. Benar-benar suara yang rakyat. akan menyuarakan menggelegar di beberapa jalan-jalanan full. Nanti itu kan kalian lihat. Ngoten ya, Demo Ki, di mana-mana. Ya. Mau ditunggangin, mau nggak ditunggangin, mau diingatkan juga nggak kena. Ya wes biyen wes ya. Kita bersuara rakyat. Dan ini ya, ada satu pimpinan yang merasa dihianati. Ini ada tusukan hati 3 ya, baru sadar kalau dia terhianati, baru sadar dibodohi, baru sadar akan dijorokin di singgasananya, baru sadar ya. Kemana saja ya, orang-orang sudah ke Eropa. Oh, kemana dia ke Eropa juga? Keliling-keliling ya. Nah, ini sudah terhianat, dibodohi, baru tersadar. Orang yang dipercaya. Ya, sedangkan si rakyat-rakyatnya sudah muak. Ini. Nggak bisa dikasih spiritual yang baik, malah spiritualnya nggak dipercaya. Dan diselamatkan, malah halah ngono ya, apa ngono ya wes kapok. Ya, goyangnya perekonomian. Ya, goyangnya perekonomian. Ya, kami hanya rakyat biasa yang hanya melewatin saja rute-rute yang apa yang ada. COVID pun sudah kami lewatin, hidup susah pun sudah kami lewatin. Ya, jadi kali ini apabila perekonomian goyang lagi, ya, kami sudah biasa. Tapi apakah anda di luar sana sudah terbiasa? Hei, para pengkhianat bangsa, karena sama persis penderitaan kami sebagai rakyat di bawah akan kau rasakan melalui semesta. Amin ya robbal alamin. Wow, ya penderitaan rakyat semesta akan membalasnya, ya. Ya amin. Dengan cara seperti apa nih Kiki? Ya itu tadi. Yang seperti itu tadi, masalah itu tadi nggih, keluarga dan lain sebagainya. Ya, ini yang terakhir ya, pasang surut. Ini hati-hati pada saat ada gempa itu memicu tsunami. Oh, wah. Ya, itu yang akan terjadi setelah malam satu suro. Karena semesta menuntut ya apa yang mereka lakukan untuk negara ini. Menuntut. Wah, dan kita lihat ya, apa yang terbaik untuk kita sebagai rakyat di malam satu suro. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Seorang hakim yang duduk di sana dan 2 manusia yang sedang tersujud di bawahnya. Introspeksi diri. Ya. Di malam satu suro, malam pembersihan. Batin, pikiran, dan kita mengintrospeksi diri. Apa yang kita perbuat di masa lalu, apa langkah yang terbaik untuk ke depan. Malam satu suro lah tepatnya, tapi tidak untuk orang-orang egois. Ya, introspeksi, membersihkan semua masa lalu dan hidup jauh lebih baik ke depannya. Seperti apa jauh lebih baik? Berbuat baik. Kita tidak diwajibkan untuk membantu semua orang,
tapi kewajiban kita adalah tidak berbuat jahat kepada semua orang. Ya, jangan berbuat jahat kalau ingin kehidupan kalian ingin membaik. Ya, jadi malam 1 Suro waktunya kalian berdoa menurut agama kalian masing-masing. Ya, karena di sini kesempatan gerbang terbuka di jam 12 malam untuk bermohon, untuk membersihkan diri, ya, dan untuk bersujud kepada Tuhan. Ingat, iling, jangan karena kekayaan, kekuasaan, dan jabatan kalian lupa segalanya. Karena banyak orang-orang di luar sana, mereka melakukan kejahatan, mereka tidak ada kemanusiaan, tapi dinilai dengan ibadahnya saja salah. Ya. Jadi apabila kalian menilai orang tersebut dengan ibadah, itu salah. Karena ibadah adalah kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum. Apalagi kalian seorang pemimpin. Jangan sampai ibadah pribadi sendiri kalian campur adukan untuk umum. Tidak, itu kepentingan pribadimu. Tapi kepentingan untuk umum, apa yang sudah kalian lakukan. Seperti itu. Ya, jangan terlena dengan jabatan. Gitu nggih. Ya. Dan siap-siap di sini baik dukun, spiritual yang menghalalkan segala cara untuk penunduk, ya, pelet, guna-guna, teluh, santet, siap-siap. Siap-siap. Karma akan datang kepada kalian atau keluarga-keluarga yang kalian sayangi. Kan saya sudah bilang makanya. Jangan menghalalkan segala cara, makanya kerja. 50% kalian kerja wajar, seperti layaknya manusia di luar sana. Dan 50% kalian bisa bantu orang. Tapi bantunya pun pilih. Jangan semuanya. Jangan nyantet karena puluhan juta kalian embat. Pelet kalian embat. Akhirnya pada saat semesta mencambukmu nangis. Itu hati-hati ya, yang mempunyai titipan ilmu yang seujung buku yang Tuhan berikan kepada kita, jangan disalahgunakan. Nanti setelah malam 1 Suro selesai. Wah, ini loh ya, banyak iling-ilingnya ini ya yang disampaikan oleh Ki Macan, terutama untuk kita lebih introspeksi ya, dan juga untuk para pemimpin itu ya. Tapi dengan sok beribadah kan bisa menutupin kinerja yang buruk, Ki. Itulah namanya Bang Ngobar Sorban itu. Nah, makanya kenapa ya leluhur kita sudah menulis ya di candi itu menggambar Bang Ngobar Sorban ya. Kemudian Pak Maliki. Wow. Untuk malam 1 Suro ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana, apabila kalian tidak pergi di satu tempat atau kepetilasan ya, karena ada beberapa orang-orang di luar sana sudah diberikan pesan untuk pergi ke sini, tapi kalau kalian tidak pergi, ya, kalian ada waktu dari jam 8 malam sampai jam 12 malam untuk berdoa. Oh, meditasi, ya. Berdoa, minta permohonan, ya, minta pengampunan, tuangkan doa-doa kalian. Di situ ada waktunya. Tapi kalau kalian ada jadwal atau ada rute untuk tapak tilas dimanapun, ya, jangan lupa bawa sesajen ataupun bunga, dupa, kelapa atau perlengkapan yang lainnya untuk apa? Silaturahmi. Berbagi. Ya, dari situ kalian bisa berdoa, fokus, manfaatkan fokusnya. Karena itu bukan jalan-jalan, itu adalah tapak tilas. Hargai leluhur kita di masa lalu, karena banyak hal-hal yang tersimpan dari leluhur kita yang ditutup, sengaja ditutup. Karena apabila itu kita tahu, ya, kekuatan kita lebih besar daripada mereka ternyata. Nah, ini tadi ya, dan perlu kalian tahu ya, sejarah leluhur kita ya 1300 sudah jaya sayang.
Nah, itu yang perlu kalian tahu ya. Jangan hanya gara-gara sok yang cuma 500 tahun aja udah sombongnya minta ampun, menghina-hina leluhur Nusantara yang 1300 sudah jaya, sudah bisa Punya kerajaan. sudah membangun megah, dan kalian bilang yang 1300 tahun yang lalu jaya itu jauh dari Tuhan. Punya caranya sendiri sayang untuk menuju kepada Tuhan Sang Maha Pencipta. Ya. Nah, kita nopo niki, anak cucu yang punya garis benang merahnya kita harus mempertahankan ya. Cintai Nusantara. Ya, ini yang terakhir ya. Oke. Ini yang terakhir di malam 1 Suro. Seorang wanita yang sedang menyiram air. Banyakin doa, banyakin berkomunikasi dengan diri. Oh, diri. Berdamai dengan diri. Berdamai jiwa, Ya. Bilang terima kasih jiwa yang sudah menemankan saya sampai titik sekarang ini. Kita belum selesai, kita masih banyak perjalanan di luar sana. Kalau misalnya ada apa-apa, tolong berikan intuisi yang baik kalau saya salah. Karena kebanyakan hati sama pikiran nggak sinkron. Jadi kalau suara hati itu adalah suara jiwa. Tapi kalau mulut itu suara pikiran. Terkadang, saya mau yang itu. Pokoknya saya mau yang itu. Tapi hati jangan dulu, kan uang kamu kan belum cukup, simpan aja dulu. Nggak mau, saya orangnya salah satu kalau misalnya mau pengen itu, mau kredit, mau ngutang nggak apa-apa. Nah itu harus sinkron, ya. Lalu selalu rendah hati. Walaupun kalian rendah hati, tapi tetap kalian mempunyai pagar prinsip kehidupan, supaya tidak diremeh dan dihina oleh orang lain. Manfaatkan ya malam 1 Suro ini karena bagus sekali untuk kita untuk pengobatan kesehatan, ya, pengobatan kesehatan dan juga kelancaran rezeki. Amin. Dan juga keselamatan untuk keluarga. Nah, ini tadi ya. Wah, ini ya. Setiap hari juga bagus, tapi ini spesial. Ya, yang mana gerbang semesta terbuka. Di 1 Suro niki ya, di gerbang semesta. Bahkan ada leluhur-leluhur yang moksa, leluhur Nusantara kita yang masih menjaga negara Indonesia Nusantara ini yang pasti akan membantu memberikan energi juga kira ya. Lalu Kimacan boleh bisa nggak untuk merubah kehidupan supaya lebih baik lagi? Karakter dulu kau rubah. Betul ya. Ya, kau bisa merubah karakter menjadi lebih baik, kehidupanmu akan berubah. Ya, karakter. Ya. Baik. Saya nggak bisa Kimacan, saya kalau bangun harus dibangunin, saya harus kerja harus disemangatin. Nah itu salah. Ya, berarti tidak mandiri. Ya, jujur. Yang penting-penting saja, jujur. Apapun, hal kecil, hal besar, jujur. Belajar jujur, sabar. Ya, dikit-dikit senggol emosiannya, kalau senggol emosiannya nggak bisa, harus sabar. Bertanggung jawab apapun yang kau lakukan, kau harus bertanggung jawab. Jujur, sabar, bertanggung jawab. Nah ini kalau untuk pemilik media-medianya Kimacan, ini apakah ada saran tertentu di malam 1 Suro nih Kiki? Kalian kumpulkan jadi satu. Kalung, tinta, parfum, botol infus. Selain Cakrapati ya. Oh, selain Cakrapati ya. Kalau Cakrapati sudah menjadi satu di rumah. Kumpulkan jadi satu. Di rumah. Doain. Berdoa. Atau ada air putih di sini. Ini media semuanya. Doain. Berdoa. Di waktu yang tadi Kimacan sarankan. Dari jam 8 sampai jam 12. Jangan sampai full juga, enggak. Dari jam 8 sampai jam 12 terserah mau jam berapa. Terserah mau berapa lamanya. Terserah mau berapa lamanya. Tapi rentan waktunya dari jam 8 sampai jam 12. Siapkan air putih ya. Siapkan air putih. Jadi air doa itu kalian sentuhlah di air itu setelah berdoa. Jadi setelah minum, hirupin wajah. Selesai. Berarti air putih itu setelah kalian berdoa, sentuhkan tangan kalian, kirim energi di itu ya. Kemudian diminum dan untuk cuci muka. Waduh, baik. Terima kasih banyak nih Kimacan. Nah Kimacan ini kalau untuk malam 1 Suro, benar tidak tadi yang tadi Mas Jairi bilang bahwa
di tanggal 15 menuju malamnya itu atau di 16-nya nih? Ya benar, 15 menuju malamnya. Oh, menuju. Nah, itu ya Rek, ya. Nanti takutnya malam 1 Syuro 16 nanti ada yang bilang di tanggal 16-nya. Bukan ya? Jadi tanggal 15 maghribnya nih. Maghrib nah, itu itulah dari jam 7 malam sampai jam 2 itu yang penting. Suronya. Nah, itu tadi ya Rek ya. Ya, jadi bukan nanti di 16-nya. Karena kan hitungannya Jawa nggih, ya. Hitungan Jawa itu setelah matahari terbenam itu udah masuk 16.